Ya, pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali membacakan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang disusun JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk itu kita telah bergabung dengan reporter Andika Perdana dan juga juru kamera Ali Amran di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Andika, apa saja isi eksepsi yang disampaikan SDA dalam persidangan kali ini? Dan pengacara Kementerian Agama Lutfi Hakim. Sudah lebih dari 1 jam lamanya terdakwa Surya Dharma Ali sebagai juga mantan Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan nota keberatan di mana ia meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan yang disampaikan kemarin pada sidang sebelumnya yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai bahwa penyelenggaraan ibadah haji ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan juga ada penilaian penyelenggaraan haji dengan tingkat baik dan memuaskan dari data BPS pada tahun 2010, di mana ia juga menyampaikan dari dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa KPK ini merupakan bagian juga dari politisasi penetapan tersangka yang ketika itu ditetapkan oleh Ketua KPK yang menjabat pada masa itu, Abraham Samad. Dan selain itu tadi dibahas mengenai sejumlah hal teknis yang disampaikan mengenai penyelenggaraan haji yang disampaikan langsung dalam keberatan yang disampaikan dengan posisi berdiri, dengan bacakan sendiri, dan seperti apa istilah teknis yang tadi disampaikan oleh Surya Dharma Ali. Berikut ada pernyataan dari Surya Dharma Ali. Isi keuangan haji tidak terkelola dengan baik. Banyak sekali bank yang dipergunakan sebagai bank penerima setoran haji. Sekitar 90% dari dana setoran haji itu berbentuk rekening giro yang bunga atau bagi hasilnya sangat rendah, yaitu sekitar 1 sampai dengan 1,5%, dan 2,7 triliun rupiah ditempatkan di sukuk. Penempatan dana di rekening giro saya nilai tidak tepat. Selain pendapatannya rendah, juga uang sebanyak itu tidak pada posisi untuk dipergunakan setiap hari. Uang haji dipergunakan setahun sekali dalam jumlah dan penggunaannya berdasarkan persetujuan Komisi 8 DPR RI. Atas dasar kondisi pengelolaan keuangan seperti itu, maka dikeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Pertama, penyederhanaan jumlah bank penerima setoran haji. Dipilih bank yang kuat, sehat dan terpercaya. 2, perubahan besar-besaran dari penempatan uang di rekening giro menjadi ke deposito dan sukuk. 85 orang. Ira. Terdiri dari petugas kloter. Ya, baik Andika, lalu bagaimana dengan tudingan dari SDA terkait dugaan politisasi penangkapan tersangka? Petugas non-kloter sebanyak 823 orang. Selain dari disampaikan keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Surya Dharma Ali mengenai beberapa hal teknis penyelenggaraan haji ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama di era Susilo Bambang Yudhoyono, ia juga menyampaikan keberatan dari penetapan tersangka yang menurutnya tidak memiliki alat bukti yang cukup, di mana ini merupakan bagian dari politisasi yang dilakukan oleh Abraham Samad yang menurut Surya Dharma Ali ia melakukan hal ini karena ingin memperoleh jabatan sebagai calon wakil presiden pasangan dari Joko Widodo ketika masa waktu itu sedang dicari pasangan dari cawapres dari Joko Widodo. Ini menilai dari juga termasuk data yang menurut Surya Dharma Ali berasal dari tulisan Rumah Kaca Abraham Samad yang merupakan penting bagi Abraham Samad untuk ditelusuri juga. Dan selain mengenai tadi politisasi dugaan yang disampaikan oleh Surya Dharma Ali ini, ia sebelumnya juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dengan 1,8 miliar rupiah dari dana operasional menteri yang diduga disalahgunakan. Seperti sebelumnya kita ketahui juga telah diperiksa sejumlah saksi termasuk pejabat dari Kementerian Agama ketika masa itu menjabat, Anggito Abimanyu, yang telah diperiksa KPK, dan juga dalam dakwaan ada senilai 27,283 miliar rupiah dan 17,967 juta rial. Sementara dari Tipikor kami kembalikan ke studio. Tentu dalam pengajuan diri. Ya, baik, terima kasih Andika. Pemirsa, reporter Andika Perdana dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.